Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pemateri kita sore ini, di antaranya dosen terbaik tahun akademik 2010 sampai 2011 diberikan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2011. Kemudian dosen dengan kegiatan Tridharma terbanyak tahun akademik 2016-2017 diberikan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2017. Kemudian penghargaan ketiga yaitu presenter terbaik dalam Sendimas 2020 diberikan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2020. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk agenda selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Pak Kris. Kalau jelas boleh minta jempolnya. Oke, baik. Kita akan mulai acara kita pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya membaca sebuah puisi. Sejak kehadiranmu, ruang hatiku beraroma wangi. Buayan bunga-bunga rindu menari tinggal di hati ini. Makin bersemi tanpa layu senyum ini. Tersirami cinta suci darimu kekasih hati. Jangan biarkan aku sendiri. Dirimu seutuhnya cinta sejati. Harga mati tak tertawar lagi. Andai ada pengganggu hati, hati ini tegas menghadapi. Janganlah engkau ragu lagi, hati ini milikmu abadi. Itu adalah puisi cinta, ya. Yang hari ini kita akan bicarakan adalah bagaimana estetika cinta dan cinta estetika, kajian tentang cinta seorang seniman. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan yang adalah kebetulan saat ini adalah Ketua Program Studi Seni Murni di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Beliau menyelesaikan program S1, S2, S3-nya di bidang Seni Rupa Murni di Institut Teknologi Bandung. Dan beliau adalah pribadi yang menggeluti dark art, ya. Dan yang juga yang berkaitan dengan simbol-simbol dan elemen-elemen gubahan-gubahan. Kita mau belajar, kita mau sama-sama berdiskusi tentang bagaimana cinta dari sudut pandang seorang Ismet Zainal Effendi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Krismanto waktunya. Terima kasih MC tadi. Silakan Pak Ismet. Ya, halo. Suara saya sudah terdengar, teman-teman? Ya, sudah, oke, siap. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Krismanto atas waktunya. Kepada MC juga terima kasih. Mahasiswa saya ini ya, Sofia Alia. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti dituliskan, silakan Pak Ismet. Ya, siap. Selamat sore semuanya. Saya berterima kasih sekali bisa join di saat ini. Lalu saya terima kasih juga kepada yang hadir saat ini untuk mendengarkan celotehan saya ya. Memang tadi dijelaskan tema yang akan saya bawa adalah tentang estetika cinta versus cinta estetika dari sudut pandang seni rupa ya. Karena saya memang orang seni rupa, saya bukan orang filsafat. Tapi biarkan saya sedikit berbagi tentang estetika dari sudut pandang seni rupa murni. Karena estetika juga cabang dari ilmu filsafat yang
berfokus pada sesuatu yang indah. Nah, akan kita bahas apa itu keindahan di saat ini gitu ya, versi seni rupa gitu. Jangan-jangan keindahan yang kita tahu selama ini itu meleset gitu, atau bergeser maknanya bahwa keindahan yang sebenarnya itu seperti apa di era sekarang gitu. Teman-teman izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat screen PowerPoint saya? Sudah. Oke. Ya, teman-teman, saya akan mengajak sedikit berwisata visual gitu ya melalui media virtual ini. Apa yang Anda pikirkan terhadap karya seni berikut ini? Ini adalah karya Mark Rothko, hanya mengkomposisikan warna. 2 atau 3 sampai 4 warna gitu ya. Dan ini adalah karya seni sangat mahal ya harganya gitu. Ini yang bikin kesel gitu ya, orang-orang kayak saya gitu, seniman yang menggeluti seni-seni yang mengedepankan detail gitu. Melihat karya ini kok aduh kesel gitu ya, harganya triliunan gitu. Atau lihat yang ini, silahkan. Ini karya Jean-Michel Basquiat. Ini juga karya termahal sekarang. Harganya triliunan ya. Jadi bukan cuma miliar gitu, tapi triliun. Tapi kalau orang punya uang 100 triliun beli karya ini satu, sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau uangnya cuma 2 juta di rekening gitu kan nggak mungkin deh beli. Bayangkan ini dalam keadaan mabuk si orang yang lukisnya gitu. Si Jean-Michel Basquiat itu dalam keadaan mabuk bikin karya terus ternyata harganya dihargai triliunan saat ini gitu. Ini karya Damien Hirst, coba perhatikan. Ini karya seni semua yang saya tunjukkan ya. Ini seniman Inggris, dia bergerak dari yang British artist ya, di Inggris era 80-an, 70-an sampai 80-an. Ini karya Joachim Lüdke, seniman dari Swiss ya, Switzerland. Coba perhatikan karya-karya seni ini gitu. Ini Francis Robert, dia membuat karya seni yang mengaransemen tulang belulang manusia ya, menjadi sebuah bentuk tertentu gitu. Ini berbentuk pistol, ada yang berbentuk granat gitu. Lalu ini karya fashion sebenarnya, ini bukan karya seni rupa murni ya, ini karya desain fashion dari Kayla dan Toby. Human flesh terlihat ya, ini bagian-bagian dari kulit manusia gitu, bagian muka gitu. Tapi ini sintetik ya, artinya bukan dari kulit manusia asli gitu. Lalu Jamie McCartney, ini juga dia membuat sebuah karya seni yang spektakuler. Teman-teman nggak bisa lihat ya ini karya apa, tapi kalau dari dekat seperti ini karyanya. Ini adalah cetakan-cetakan dari bentuk vagina yang dia temui ya. Jadi ada simpatisan yang dia temui, wanita-wanita, lalu dicetak bagian organ vitalnya, lalu dipamerkan gitu ya, disejajarkan gitu. Bentuknya ini jumlahnya banyak ya, ratusan. Ini karya seni ya teman-teman. Lalu lihat seperti ini, karya erotic art. Saya pernah dijumpai oleh seseorang, lalu dia memaki-maki saya karena saya memamerkan organ aurat gitu ya, aurat dalam karya seni, dan menurut dia itu nggak boleh gitu, itu haram gitu. Nah ini karya seni kayak gini tuh, secara logika kan ini sebenarnya aransemen dari cat minyak dan kanvas gitu. Kalau saya sendiri sih, saya nggak tahu apakah di sini audiens ada yang terangsang melihat karya seperti ini. Kalau saya sendiri sih tidak ya sama sekali, karena ini bagi saya adalah komposisi dari cat di atas kanvas. Jadi saya nggak pernah terangsang dengan cat gitu ya. Ini coba lihat, ini adalah artefak Nusantara ya. Yang satu di Candi Sukuh, Jawa Tengah ya, Karanganyar, lalu yang satu di Candi Ceto. Ini mengekspos organ genital pria dari batu bahannya gitu. Beberapa orang memang menganggap ini adalah karya erotik ya, karya yang vulgar, porno, bahkan menganggap cabul gitu, karena mengekspos alat kelamin.
Tapi ini konteksnya adalah konteks estetika gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kata porno dan cabul di sini. Saya pas datang ke sini, ke candi ini, banyak itu ibu-ibu yang apa ini katanya patungnya porno bla bla, tapi sambil dipegang-pegang gitu. Kan menurut saya sih lucu juga gitu. Kenapa harus sampai dipegang-pegang gitu? Itu batu sebenarnya. Dan kalau ada teman-teman mahasiswi di sini gitu ya, atau dosen wanita di sini, ibu-ibu melihat karya ini lalu terangsang, nah menurut saya aneh gitu, karena ini batu. Jadi Anda sedang terangsang oleh batu gitu. Kebayang nggak jadi kalau jadi tukang bangunan gitu, terangsang sama batu gitu. Tiap ningali batu horny gitu. Nggak mungkin deh. Ini batu teman-teman, das gitu ya, sangat keras. Gitu. Nah apalagi di India, Kamasutra, relief Kamasutra itu udah sangat, wah itu kalau di sini mah udah diruntuhkan sehingga dihancurkan gitu ya kalau di Indonesia gitu. Lihat patung-patung kayak gini. Padahal ini konteksnya adalah konteks ideologi, kepercayaan gitu ya. Ini adalah konteks kalau dari sudut pandang estetika tidak ada istilah porno, tidak ada istilah cabul, apalagi vulgar gitu ya yang melanggar susila gitu ya atau asusila. Ini sama sekali karya seni gitu, meskipun memang sifatnya tradisional. Jadi ini yang akan kita bahas gitu ya ke depan. Oke, saya membahas dari awal, dari definisi dulu, dari asal kata seni. Sebenarnya seni itu artinya halus, kecil gitu ya, tipis, lembut, makanya disebut ada istilah air seni gitu. Buang air seni itu artinya buang air kecil gitu ya. Kalau buang air besar itu bukan air seni lagi gitu ya. Saya nggak tahu istilahnya. Silahkan. BAB biasanya kalau anak ABG bilang kan suka disingkat ya BAB. Nah, kata seni sendiri sebenarnya baru muncul di 10 April tahun 35 gitu ya. Itu ketika Pujangga Baru terbit. Nah, di barat sendiri seni berubah-ubah sesuai dengan zaman ya, pengertiannya, definisinya itu. Dari zaman Yunani, medieval, Renaissance, era rasionalisme di abad 19 dan 20 itu berbeda lagi. Di Indonesia tidak mengenal istilah seni, yang ada adalah istilah kagunan atau keterampilan yang hanya dimiliki oleh sekelompok orang, keahlian. Seperti empuk gitu ya, kalau dalam keris, atau mungkin dalang, kidalang dalam pewayangan gitu ya. Itu memiliki kagunan, keterampilan khusus gitu ya. Kalau lebih khusus lagi disebutnya keterampilan khusus gitu, pakai gitu. Nah, itu mau lebih khusus lagi. Nah, ini belum ada istilah seni ya. Baru tahun 35 itu. Lalu arti art dalam bahasa Inggris itu sebenarnya memiliki dua makna. Yang pertama adalah seni, yang kedua seni rupa. Ini kadang-kadang suka rancu ya di masyarakat kita tentang. Makanya di kita kan suka istilah ada artis ya. Artis itu dari mulai penyanyi dangdut gitu ya, sampai pesulap gitu. Terus apapun lah gitu, presenter itu disebutnya artis gitu. Padahal artis itu sebenarnya adalah kalau nggak seni ya seni rupa artinya. Tapi kalau artis itu artinya adalah seni rupawan kalau di bahasa Indonesia kan ya, atau perupa gitu. Seniman yang bergerak di bidang seni rupa. Gitu. Nah itu pengertian aslinya dari artis itu. Di kita mah kan ya kita ada polisi joget-joget viral jadi artis gitu kan. Kumaha gitu kan, pagujud gitu. Padahal ada sekolahnya itu teh, sekolah art gitu. Orang jadi artis itu karena sekolah gitu. Lalu ada seni. Seni itu ya lebih kompleks lagi kalau seni. Seni itu bisa diartikan sebagai keterampilan khusus tadi atau kagunan. Makanya ada seni memasak, seni berkebun gitu ya, seni berperang atau seni bela diri segala macam. Nah, itu sebenarnya keterampilan yang hanya dimiliki oleh sekelompok orang yang khusus gitu yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain kecuali belajar gitu. Nah, itu pengertian seni atau art dalam bahasa Inggris. Kita bicara tentang pramodern. Jadi ada 3 era ya, ada pramodern, era modern, lalu ada era postmodern. Kita akan belajar tentang pramodern. Pramodern berarti dari zaman modern ke belakang gitu ya. Oh, sampai Nabi Adam lah gitu. Jauh ting kita. Jangan sampai Nabi Adam atau sampai ini aja lah, abad pertengahan misalnya gitu. Medieval, di era medieval. Nah, kita di Eropa disebutnya sebagai era Dark Ages ya. Abad kegelapan. Kenapa disebut gelap di sana? Karena saat itu dogma agama menggelapkan semua pola pikir manusia gitu. Jadi yang semua orang bergerak berdasarkan dogma agama, berdasarkan aturan-aturan yang
Bukan agamanya yang salah, tapi pola pikir masyarakatnya itu kaku gitu ya, beku, tidak bisa bergerak kemana-mana selain atas perintah agama gitu. Sehingga kalau melakukan hal di luar itu disebut bid'ah ya, langsung dipancung, digantung, dibakar gitu. Itu makanya disebut era kegelapan. Nah, para pemikir itu sembunyi-sembunyi ya di era itu. Mereka tidak bisa berpikir secara luas, makanya bersembunyi-sembunyi, termasuk si Leonardo da Vinci gitu ya. Banyaklah seniman-seniman, pemikir-pemikir, ilmuwan itu yang sembunyi-sembunyi, termasuk Galileo Galilei gitu. Ketika dia mencetuskan bahwa bumi itu bulat, itu langsung diserang gitu ya, sama golongan rohaniwan. Karena nggak boleh bilang gitu ya. Belum ada yang menyatakan bumi itu bulat gitu di agama. Gitu. Nah, gitu. Sementara Galileo dia melalui penelitian berdasarkan alat yang dia bikin ya, teleskop. Nah, di era pramodern, seni sebenarnya diciptakan hanya untuk kebutuhan religi. Ya. Mau di Barat, mau di Indonesia, itu seni itu hubungannya pasti dengan mitos, dengan kepercayaan, dengan spiritual, dengan hal-hal yang sifatnya ritualistik gitu. Jadi tidak ada seni selain kepentingannya untuk memuja hal-hal yang sifatnya spiritual. Maka adalah rumah-rumah ibadah gitu ya, yang sifatnya untuk menjunjung tinggi gitu ya, atau menghormati atau mengangkat derajat atau mempersembahkan pengabdian diri kepada sang pencipta gitu. Sebenarnya sama gitu ya. Tapi memang pola pikirnya adalah pola pikir etik disebutnya, atau sudut pandangnya adalah sudut pandang etik gitu. Jadi ini tidak bisa dilogikakan. Ya sampai sekarang sebenarnya agama itu kan tidak bisa dilogikakan. Mana ada sih ritual agama yang logis gitu. Menurut saya nggak ada. Kalau kita naik haji ya di kebudayaan Islam, itu nyampe sana gitu ya, keliling-keliling Ka'bah, itu kan nggak logis. Gitu. Lari-lari dari Safa ke Marwah gitu. Apa logikanya gitu kan nggak ada. Sholat aja gitu tiap hari. Ada gerakan-gerakan khususnya. Itu kan saya ngomong dalam sudut pandang perspektif Islam karena saya orang Muslim. Kalau saya bicaranya yang agama lain nanti takut salah saya. Tapi sebenarnya loh, agama itu memang jangan pernah dilogikakan gitu ya. Jadi memang tidak masuk logika gitu. Buat apa juga dilogikakan menurut saya? Karena ini harus pakai sudut pandang etik gitu, etika. Kalau pakai etika semua postulat gitu ya. Postulat itu artinya kekuatan penuh atau pengetahuan penuh yang tidak harus diperdebatkan lagi. Gitu. Seperti eksistensi Tuhan. Gitu. Apa yang diperdebatkan gitu. Meskipun banyak orang yang percaya bahwa saya kan belum pernah lihat Tuhan, kenapa harus percaya gitu. Ya kalau nggak pernah lihat Tuhan juga kan memang siapa yang tidak pernah tidak merasakan karunia-Nya atau rahmat-Nya gitu. Siapa orang yang ngaku gitu. Pernah nggak ada orang yang tidak merasakan karunia-Nya misalnya gitu. Artinya keberadaannya dan ketidakadaannya itu juga sama-sama postulat menurut saya sih gitu. Jadi tidak harus diperdebatkan gitu. Nah, makanya di era pramodern itu karya seni itu ada istilah they don't mean, they simple are gitu. Jadi proses itu jauh lebih penting daripada hasil karyanya. Coba lihat contohnya Ngaben di Bali gitu. Itu bikin patung Ngabennya itu untuk upacaranya itu berbulan-bulan gitu. Prosesnya tuh panjang gitu. Tapi dibakar ujung-ujungnya dan dibuang gitu ya. Artinya apa? Ya prosesinya yang penting gitu, bukan karya seninya. Prosesinya yang penting. Karena prosesinya itu adalah dalam rangka craft detachment gitu. Jadi untuk dalam rangka persembahan dalam konteks kesucian gitu, sakralitas. Nah, itu seni tradisi itu seperti itu sampai sekarang, sampai detik ini gitu. Di mana-mana di seluruh dunia terutama di Indonesia ya apalagi seluruh masyarakat suku atau indigenous peoples itu di Native American Indian juga sama. Di Aztec, Maya, masyarakat keturunan itu sama sampai sekarang. Suku aborigin sampai sekarang tuh masih melukis di gua-gua itu dalam rangka kesucian itu. Mempersembahkan diri gitu, sacrifice kepada sang pencipta gitu. Ada yang namanya Tuhan, Allah, Yehova, Yahweh, whatever gitu. Itu mah nama aja sebutan. Orang di Muslim aja di Islam itu ada 100 nama Tuhan. Asmaul Husna itu 99 plus Allah gitu. Ya itu udah 100 namanya. Jadi udahlah namanya nggak usah. Namanya mah bebas gitu ya. Tapi maksudnya yang diberikan namanya itu sebenarnya satu. Saya yakin semua kepercayaan seperti itu. Oke. Lalu masuklah era modern.
Modernisme adalah era di mana logika memengaruhi seluruh pola pikir masyarakat. Kala itu ya. Ini kita cerita di Barat ya, karena di Indonesia kan tidak ada rentetan sejarah seperti ini sebenarnya. Tapi kita ngomongin di Barat. Jadi era dogmatis di era pramodern yang dikungkung gitu ya dengan dogma-dogma agama sehingga orang tidak bisa berpikir lebih. Nah, ini ada arus modernisme yang membasmi itu semua gitu, membereskan gitu. Di era modern itu semua orang harus logis, harus berpikir rasional gitu. Tidak boleh orang berpikir lagi etis, disengserikan di era modernisme ketika ada orang yang masih percaya Tuhan waktu itu ya. Karena tidak logis kan gitu. Itu yang tadi saya bahas gitu. Jadi sebenarnya di era modern itu adalah era kemajuan sekaligus kemunduran dari wilayah spiritual karena semua orang berpikir materialistik. Semua bisa diukur dengan materi gitu. Jadi di era modern itu semua materi yang diukur. Bahkan di seni rupa juga seperti itu. Seni rupa disaintifikan gitu. Diukur berdasarkan pola-pola saintifik atau ilmu pengetahuan. Harus logis gitu. Makanya ada ada arus yang sangat jelas di modernisme itu adalah ilmu yang objektif. Jadi ilmu pengetahuan itu harus objektif gitu. Jangan mengangan-angan, jangan ecek gitu ya. Cek beja, harewas bojong, cek si itu, cek si itu. Jangan, ini harus objektif. Harus melalui penelitian gitu ya. Sebuah ilmu dicetuskan itu harus melalui sebuah penelitian gitu. Jadi objektif, tidak subjektif gitu. Nah, itu lalu moralitas atau hukum itu harus rasional, harus masuk akal gitu. Hukum-hukum itu semua harus masuk akal di era itu ya. Dan ada yang terlalu penting di dunia seni rupa adalah ketika di dunia seni ya, seni pada umumnya, bahwa seni harus otonom. Otonom artinya lepas dari segala bentuk kepentingan. Kalau tadi kan seni bersinergi dengan agama atau spiritualistik gitu ya. Seni bersinergi dengan politik misalnya gitu ya. Seni bersinergi dengan apa. Nah di era modern ini tidak boleh gitu ya. Tidak boleh seni itu bersinergi dengan apapun. Seni harus otonom. Nah, itu era modernisme itu seperti itu. Arusnya kuat banget itu. Makanya disebut mainstream. Itu sangat kuat. Nah, coba lihat. Sampai ada istilah, teman-teman juga pasti udah dengar ya, ini motonya Metro Goldwyn Mayer, Ars Gratia Artis. Itu kalau bahasa Inggris, art for art's sake. Bahasa Indonesia seni untuk kepentingan seni. Jadi karena otonom, dia harus lepas dari kepentingan apapun selain kepentingan seni itu sendiri gitu. Nah, seni itu harus seperti itu. Nah, karena arusnya begitu kuat, keinginan untuk ke arah sana, sehingga apa yang terjadi? Terjadi seniman itu seperti apa ya? Jadi seperti ilmuwan gitu. Mereka berlomba-lomba menciptakan sebuah isme, kecenderungan atau aliran. Nah, ini adalah rules-nya gitu. Bahwa seni itu harus orisinil, itu menjunjung tinggi kreativitas, harus progresif, flatness, dan otonom. Lalu ada hierarki dalam seni rupa. Ada high art, middle art, sama low art. Gila nggak gitu? Bayangin seni rupa gitu. Itu ada klasifikasinya gitu. Ada hierarkinya kan. Kalau kita lihatnya dalam konteks postmodern ini kan bodor gitu menurut saya. Mana ada seni ada klasifikasinya gitu. Jadi waktu itu seni yang paling tinggi adalah painting. Lalu sculpture, patung gitu. Lalu ada printing atau grafis. Berikutnya ada seni keramik gitu ya. Nah, itu aja high art. Tapi kalau ilustrasi gitu ya, komik, novel, stiker, graffiti, fotografi, wah itu mah low art itu. Itu bukan karya seni. Desain itu disengserikan ya waktu itu. Jadi itu bukan karya seni. Karya kolase, karya kolase aja disengserikan waktu itu ya. Karya yang ditempel-tempel. Jadi seni adiluhung itu benar-benar di waktu itu ya sangat ketat. Dan seni menjadi seniman itu harus jelas. Dia harus priai gitu ya, harus kulit putih dan harus laki-laki, kebayang gitu. Jadi cewek nggak boleh jadi seniman. Turunan ece-ece, rakyat jelata temenang. Lalu ada ras misalnya, bukan kulit putih, nggak boleh itu. Jadi dulu gila gitu sebenarnya menurut saya sih di era modern itu ya. Nah, dan seni
itu harus avant-garde. Karena mengusung tinggi originalitas dan progresivitas, maka seni harus avant-garde. Avant-garde itu istilah militer sebenarnya. Ini adalah garda depan ya. Jadi kalau prajurit mau menyerang musuh, itu garda paling depan yang duluan mati gitu. Kalau musuhnya jago gitu yang duluan mati dan duluan membunuh musuh, itu ya ini orang-orang avant-garde. Nah, seniman diposisikan seperti itu gitu. Jadi dia mengusung originalitas dalam rangka avant-gardisme gitu. Siap mati, tidak jadi seniman, atau jadi seniman yang edan, melejit gitu. Nah, itu pilihannya. Menurut saya sih kejam ya sejak era modern itu. Nah, karena kekejaman itu atau agresivitas itu ya tadi, avant-gardisme, maka lahirlah aliran-aliran atau styles. Ada impresionisme, ekspresionisme, wah banyak gitu. Isme-isme yang lain. Makanya semua kata yang beraliran isme itu pasti lahir di era modern. Pasti lahir di era modern. Apapun itu gitu ya, di bidang seni rupa, mau di bidang politik, mau di bidang ideologi, agama atau ekonomi, itu semua yang ada kata ismenya pasti lahir di era modern. Ini ya contohnya Gustav Courbet, realisme. Wah, itu jelas sekali, klasifikasinya jelas gitu. Bahwa saya adalah seorang realis gitu. Saya seorang impresionis. Saya seorang ekspresionis gitu. Itu jelas kelihatan dari karya-karya seninya gitu. Klasifikasinya itu kuat gitu ya. Kalau ini berarti masuknya ekspresionis gitu. Nggak bisa kita ngeklaim bahwa ini karyanya kok antara ini, nggak bisa, itu era postmodern. Kalau era modern tuh kuat gitu. Kayak gini coba bayangin. Ini nggak pasti ekspresionis gitu ya. Nggak mungkin disebut realis kan gitu. Atau impresionis. Klasifikasinya jelas. Lalu ada karya kubisme. Ini kalau saya jelasin satu-satu ya beresnya nanti berarti ya tengah malam. Saya skip aja. Tuh coba karya kayak gini loh. Ini teh orisinal. Jangan dilihat bentuknya kok jelek gitu. Nah, kata jelek itu nanti kita bahas. Jangan-jangan nggak ada kata itu. Fauvism, jelas gitu ya. Surrealism, jelas. Dadaism, kuat. Nah, Pak Kris udah ada kumisnya nih modal. Waktu itu di tahun 40-an udah ada nih. Ya. Nah, kolase kan. Terus gitu sampai era minimalisme. Piet Mondrian ya. Itu terus originalitas wah arusnya kuat banget gitu. Itu nggak lama. Cuman 5-60 tahun. Nah, sampai enek gitu ya si modernisme itu karena masyarakat juga euforia tentang perayaan logika gitu ya diusung menjadi pola pikir masyarakat secara global. Lalu euforia dan apa yang terjadi adalah diakhiri dengan terjadinya perang. Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua itu adalah puncak dari perang dalam konteks perang industri sebenarnya. Industri senjata dalam hal ini ya. Jadi ujung-ujung perang gitu. Sebenarnya itu perang industri. Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua itu wah itu mah gila gitu. Banyak korban, dunia hancur, peradaban bujrat-bajret gitu ya. Semua ludes dalam apa namanya kejumawaan gitu, kesombongan komunal sebenarnya gitu. Dari satu negara dan negara yang lain itu pengen menjadi adik kuasa gitu. Nah, itu perang itu gila gitu ya. Itu ideologi yang sangat kuat politik itu ya, sehingga bisa menghancurkan siapapun yang ada di depannya gitu. Musuh dan kawan itu jelas gitu. Gila gitu. Nah, lalu muncullah kekecewaan terhadap modernisme itu ya. Ada ilusi kultural gitu. Kebudayaan jadi mengecewakan nih. Saya pikir jadi mereka itu berpikir modernisme itu kirain bakal bikin maju kita gitu peradaban. Taunya umurnya nggak panjang itu. Modernisme kan nggak panjang usianya itu. Runtuh ya di tahun 40-an bahkan. Tahun 40-an. Ada ketidakpercayaan terhadap ideologi ya, kekecewaan. Lalu lahirlah flower generation. Anak-anak muda, para anarkis, para pemikir gitu ya, para progresif itu membuat sebuah arus gitu ya, membuat sebuah gerakan disebut flower generation. Mereka berdandan ala hippies atau rock and roll lifestyle. Mereka mengusung musik rock gitu ya. Wah, itu mah era-era tahun 60-an mah gila gitu. Semua orang kayaknya menentang perang gitu ya. Itu musik juga berkembang hebat ya. Mungkin teman-teman tahu lah band-band di saat itu ya. Dari The Beatles sampai band-band rock klasik itu semua mengusung rock and roll lifestyle. Flower Generation itu dengan moto Make Love Not War. Daripada perang, gue mending bercinta gitu. Ngapain perang? Itu simbolnya dengan menghisap marijuana ya. Ya jangan ditiru itunya mah gitu. Tapi maksudnya
lambang kebebasan mereka untuk bergerak gitu ya, berekspresi itu dengan marijuana simbolnya gitu. Bagi mereka bercinta jauh lebih menyenangkan daripada berperang. Buat apa gitu? Nah, itu di akhir dilanjutkan dengan perang Vietnam, lalu perang dingin ya sampai tahun 80-an itu. Muncul arus di Paris terutama gerakan anti-establish gitu. Wah, itu anti-establish itu lebih gila lagi itu. Dia anti kemapanan. Kemapanan itu sumber malapetaka gitu. Jadi anak-anak senator, anak-anak pejabat ya kalau di kita mah anak DPR itu para turun ke jalan lalu bergaya hidup seperti anak-anak seperti orang-orang primordial gitu, orang-orang primitif gitu, orang-orang suku gitu. Itu kita mungkin kenal dengan gaya hidup punk rock gitu ya. Di apa namanya ditindik, penuh tato gitu ya, lalu berpakaian seperti orang-orang primordial gitu. Padahal mereka orang kaya jelas gitu dan makan sampah gitu ya, hidup di jalanan, digorong-gorong. Wah, itu gerakan-gerakan yang sebagai bentuk protes terhadap peradaban sebenarnya. Dan itu diakhiri dengan the end of ideology ya. Lalu diikuti dengan the end yang lain tuh, the end of history, the end of art, the end of man, the end of science dan sebagainya. Semua mati gitu ya di tahun antara tahun 50-an sampai tahun 60-an itu semua udah males gitulah kasarnya gitu. Semua seolah-olah udah mati kutu gitu karena kecewa terhadap modernisme. Lalu di seni rupa itu muncul tahun 60-an ya. Muncul seni rupa yang tadinya kan cuma lukis, patung, grafis dan keramik gitu. Sekarang muncul arus-arus yang menentang itu semua gitu. Lalu lahirlah seni rupa video, seni rupa pertunjukan, seni rupa instalasi. Dan di era 70-an muncul arus baru di barat yaitu dengan istilah postmodernisme yang merupakan radikalisme dari avantgardisme yang baru gitu. Nah, kita lihat apa itu postmodernisme. Postmodernisme adalah sebuah era yang perspektifnya adalah estetika gitu. Tidak etis dan tidak logis, tidak menggunakan etika dan tidak menggunakan logika tapi menggunakan estetika gitu. Nah, ini bisa diartikan membaurnya antara etika dan logika, tapi bisa juga keluar gitu dari keduanya gitu. Karena estetika ini perspektif yang sangat khusus gitu. Kalau dalam seni rupa dimulai dengan gerakan pop art yang diusung oleh Andy Warhol. Pop artinya adalah meledak dari bawah ke atas dengan tiba-tiba. Dia mengusung seni rupa yang dianggap low art menjadi high art waktu itu. Seni rupa sablon, stiker, cat semprot, itu dia fotografi ya, itu kan ece-ece gitu, low art. Terus dia bawa ke galeri, dipamerkan dan itulah disebut seni tinggi sekarang. Dibalik sama gerakan si Andy Warhol ini menjadi sebuah seni tinggi gitu ya. Menurut gua ini tinggi gitu. Kenapa disebut rendah? Nah, ini gerakan-gerakan ini kan di era modern nggak boleh gitu. Lalu postmodern itu sebenarnya ada dua arti ya. Post itu artinya ada after atau setelah. Kalau bahasa Indonesianya pasca ya. Ada pasca sarjana, ada pasca pandemi misalnya gitu ya. Itu pasca. Ada kedua adalah artinya against atau melawan. Melawan, mengkritik, menyikapi gitu ya. Protes terhadap sesuatu yang sebelumnya. Makanya postmodern itu bisa diartikan sebagai melanjutkan modernisme dan ada yang melawan modernisme. Kita akan membahas yang sifatnya kontinu karena yang diskontinu itu sebenarnya udah mati di era 60-an juga. Dia lebih nggak lama lagi itu umurnya yang menentang modernisme. Yang sekarang bergerak postmodernisme adalah yang melanjutkan semangat modernisme dari awal gitu. Ini adalah karya Roy Lichtenstein. Dia mengusung komik, bayangin komik itu seni rendah gitu. Tapi sama si Roy Lichtenstein diangkat ke kanvas dan dijadikan seni tinggi. Sablon apalagi ya. Wah, sablon mah gila itu mah tukang kaos gitu ya di Pagarsi. Tapi ini sama Andy Warhol diangkat menjadi seni tinggi gitu. Sablon gitulah. Dulu mah wah melukis di kanvas pakai teknik sablon ya nggak ada yang beli gitu. Tidak dianggap seni gitu sama sekali di era modern. Tapi era postmodern muncul gerakan-gerakan kolase. Kolase itu sampah disusun di atas kanvas gitu. Dulu di era modern. Sekarang dianggap di era postmodern dianggap ini aransemen karya seni. Adiluhung ini tinggi gitu. Lalu muncullah paradigma-paradigma di era postmodern dengan gerakan-gerakan itu. Sebenarnya melanjutkan dengan dari seni rupa modern ya, bahwa seni itu tidak otonom, betul. Masih bisa bergerak di politik, di apapun gitu ya, balik lagi gitu. Tapi seni juga tidak harus progresif banget lah gitu, biasa aja gitu.
Seni juga tidak harus baru, gitu. Bisa campuran dari manapun, gitu. Bisa eklektik, gitu. Seni tidak harus original. Lagian konteks original itu saat ini apa sih, gitu? Apa sih yang ori saat ini nggak ada, gitu. Semua KW, gitu ya. Seni bisa berintegrasi dengan aspek lain. Tidak harus flat, tidak ada hierarki, semua adalah seni. Semua elit. Sehingga di arus yang menentang itu ada aliran anti estetik dan seni udah mati lah. Gitu. Tapi itu udah mati juga sebenarnya aliran itu ya. Gerakan itu juga udah mati di era 60-an, udah nggak berkembang, di 70-an udah nggak ada lagi gitu. Nah, kita masuk ke seni rupa kontemporer istilahnya. Kontemporer itu artinya saat ini, saat kita hidup. Kalau konteks sekarang berarti 2021, ini era kontemporer. Dan kita berada di era postmodern. Maka kita sebut era kontemporer adalah era postmodern gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa sekarang adalah era modern. Ya udah nggak usum gitu. Kita mau nggak mau hidup di era postmodern. Ini ada kecenderungan di era postmodern ya, banyak pisan ada science recycling, code recycling. Wah, itu mah gila gitu. Ini adalah dalam upaya meraih novelty tadi gitu. Novelty, progresivitas. Wah, ini kalau saya jelasin satu-satu, ini kuliah 1 semester. Ya, silakan masuk ke kelas saya. Lalu ada paradigma adosism, hybridation, eclecticism, parody, intertextuality. Wah, itu adalah upaya-upaya seniman untuk meraih novelty ya, atau kebaruan. Dan di era postmodern begitu pentingnya institusi seni rupa. Gitu. Itu memegang peranan penting ya. Institusi itu mencakup 2 ya, ada yang personal, ada yang komunal. Yang komunal itu ada art academy atau sekolah seni, ada art museum, museum seni rupa, ada balai lelang, ada galeri, ada art space segala macamnya. Tapi ada juga yang sifatnya personal seperti art historian, art kritik atau kritikus seni, curator, atau art dealer gitu. Itu juga peranannya penting gitu ya. Nah, bagaimana seni rupa saat ini? Seni rupa saat ini dalam seni rupa kontemporer itu batasannya tipis dengan desain sebenarnya, atau dengan aspek yang lain itu tipis banget gitu. Bukan proses berkesenian yang penting, tapi hasil akhir sekarang. Presentasi dan pasca kreasinya apa gitu. Jadi itu sekarang bukan cuma karya seninya yang penting. Lalu ada fashionable dalam seni rupa, ini terjadi di Bandung juga ya, tahun 2000-an, itu ada fashion, ya, di Jogja apalagi gitu. Itu mah disebutnya juga Bring Harjo style gitu. Kerusum eta, semua bikin aliran sama gitu ya. Karena apa? Karena ada istilah art for money. Seni untuk kepentingan uang dijual itu tuh gitu. Tapi itu sah gitu ya di era postmodern. Bahwa seni yang tadi saya di slide pertama bahwa itu karya seni paling mahal gitu ya saat ini. Bayangkan manusia, satu orang manusia membuat benda dan itu harganya paling mahal gitu. Kalau pesawat gitu ya, itu mah mahal juga karena dibuatnya kan barengan gitu ya, banyak kan berapa ratus orang yang bikin. Tapi kalau karya seni kan cuma 1 orang gitu. Tapi harganya bisa triliunan. Di contemporary art itu banyak ya, ada video art, object art, fashion art, semua karya seni itu disebut dengan akhiran art. Apapun itu. Bahkan kalian, teman-teman, bisa tuh menciptakan misalnya gitu ya, kita menyusun batu gitu ya, sampai takut pecah gitu ya, di atasnya beling gitu. Dikasih ngaran we gitu, iya naon power art gitu. Palalaur art. Nah, boleh itu. Sekarang tuh boleh banget gitu. Atau bikin karya tapi dalam kondisi yang ruwet gitu ya, rumit gitu. Bikin aja aliran rudet art misalnya. Sok, itu mah bebas. Kita lihat karya seni kontemporer seperti apa. Ini adalah karya Chuck Close. Ini disebut dengan hyperrealism gitu ya. Dia bikin seolah-olah pixel computerized, padahal ini ada karya manual dan besar sekali. Dia bikin satu-satu per kotak gitu ya. Ini Chuck Close. Lalu Ron Weck, ini hyperrealism seni patung. Bayangkan dia bikin karya mirip banget gitu dengan asli, bahkan lebih mirip dari aslinya gitu. Hyperrealis itu seperti itu. Dan itu ukurannya besar gitu ya. Ukurannya sangat besar. Dan dia leukeun ya. Pasang rambut satu-satu di patungnya itu. Wah, ini luar biasa menurut saya sih. Ron Weck. Jeff Koons. Kita lihatnya seperti balon ya. Balon paddle anjing pudel yang mainan dari balon itu. Tapi ini sebenarnya stainless steel. Dari baja yang sangat keras gitu. Saya nggak tahu, katanya di Indonesia nggak mungkin bisa bikin molding kayak gini gitu. Teknologi kita belum nyampe ke sana gitu. Kalau Pak Miki hadir, saya bisa nanya sebenarnya. Oh, ini mirip balon ya. Atau Pak Arfan tadi hadir, ada pematungnya. Ini dari stainless steel padahal gitu, baja yang sangat kuat.
Ini Damien Hirst. Bayangkan ini bangkai ikan hiu gitu ya, dari pantai gitu, dia gusur gitu ke studio lalu dijadikan karya seni. Keren banget gitu ya, tapi ini sebenarnya bangkai. Lalu Christo yang membungkus gedung ya dengan kain yang dia buat sendiri kainnya gitu, yang tahan 4 musim gitu. Ini juga Christo. Ini seni rupa lingkungan maksudnya ya. Lalu di Asia ada Yeo Min Jun gitu ya, yang memparodikan kondisi peradaban gitu ya. Seserian we gitu karyanya tuh gitu. Saya potret tapi beri seserian gitu. Seolah-olah menertawakan peradaban gitu. Bodor gitu gitu. Nah, itu. Lalu ada Chai Kogiang, wah ini lebih gila lagi. Dia bikin karya seni instalasi ya. Luar biasa gitu. Tapi udah nyampe ke Asia gitu pengaruhnya. Itu serigala-serigalanya bikin satu-satu ya. Jadi bukan serigala yang di air keras, bukan. Ini juga sama. Dia sebenarnya terkenal juga dengan karya seni dengan menggunakan petasan ya. Explosion art gitu. Jadi dengan ledakan-ledakan petasan. Itu yang jadi. Lalu di Indonesia ada Nyoman Masriadi. Wah, ini jutawan ya. Miliarder kalau sekarang. Karena karyanya dia masih hidup, karyanya udah miliar-miliar ini karyanya. Satu karyanya. Karyanya seperti ini. Lalu ada Heridono, kuat dengan karya tradisi yang diimplementasikan dalam konteks seni kontemporer. Ini lukisannya. Lalu ada Agus Wage, orang Bandung nih, lulusan ITB. Ini karyanya juga mirip-mirip si itu ya, Damien Hirst tadi. Lalu ada Krisnamurti ini pelopor seni rupa instalasi video ya, atau video art. Ini karyanya. Lalu di Bandung juga ada Tisna Sanjaya gitu ya. Ini juga pelopor seni rupa kontemporer mewakili Indonesia gitu. Ini cetak tubuh namanya gitu. Wah, udah gila lah Pak Tisna, karyanya keren. Nah, ini dia mengusung sampah bahkan. Sampah di Cigondewa dibawa ke galeri gitu ya. Nah, dalam konteks estetika, ini adalah karya seni gitu yang sangat indah gitu ya. Tidak bisa kita menganggap bahwa ini naon sih gitu, runtah misalnya gitu. Nah, itu rada susah kita sekarang menyamaratakan konteks runtah sebagai runtah dengan runtah sebagai karya yang estetik gitu. Oke, saya nyampe kesimpulan ya. Karena ini menggebu-gebu ya kalau udah ngomongin kayak gini. Kesimpulan yang pertama adalah estetika memiliki peluang jauh lebih baik dalam melihat dan menyikapi suatu konteks kebudayaan. Perspektif ini menjadikan kita sebagai pribadi yang heterodoks dan meninggalkan pola-pola hidup ortodoks. Pola hidup ortodoks adalah ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi tuturut munding, ikut-ikutan gitu. Batur kitu ngilu, batur kieu ngilu gitu, cek batur kitu kudu kitu gitu. Nah, itu bukan orang yang dewasa saat ini yang seperti itu. Orang yang dewasa adalah melakukan segala atau memiliki sikap untuk melakukan sesuatu dengan atas dasar kepercayaan diri gitu. Itu disebutnya heterodoks. Dan dia sangat menerima semua perbedaan yang ada di sekitarnya gitu. Lalu estetika adalah cara pandang yang meleburkan antara etika dan logika, sekaligus melepaskan diri dari keduanya. Nah, di Indonesia tuh sering gitu ya. Kita tuh melihat karya seni pakai logika, ya nggak bisa gitu, susah gitu. Atau melihat konteks kebudayaan gitu ya, keagamaan misalnya gitu, pakai logika dan itu juga susah gitu. Sebaliknya gitu. Jadi harus tepat waktu, harus tepat sasaran gitu. Kalau lihat agama gitu ya, konteks agama, kebudayaan yang bersifatnya religius itu ya harus pakai etika, perspektifnya gitu. Tapi kalau lihat karya seni harus pakai estetika, jangan pakai logika dan etika. Nanti repot gitu. Saya juga pernah disantroni orang karena melukis payudara gitu ya, mengekspos payudara. Wah, itu kan porno katanya gitu. Ya, saya bilang karena Anda memakai etika sudut pandangnya. Kalau pakai estetika tidak ada istilah porno. Tidak ada itu istilah cabul gitu ya. Sebaliknya pakai logika, ya rada rudet atau lukisan di belakang saya pakai logika kan rada rudet gitu, mikirnya gimana gitu. Karena memang nggak masuk akal gitu. Lalu estetika adalah cara pandang multiperspektif masyarakat postmodern. Sekarang ya kita hidup di sini dalam menyikapi multikulturalisme, interdisipliner, multilinear, hibriditas, juxtaposisi dan intertekstualitas. Nah, ini mah harus kita memakai sudut pandang estetika gitu. Kenapa? Ya kalau nggak pakai itu rada susah gitu ya. Kalau kita masih terkotak-kotak pola pikirnya gitu ya, tidak bisa mengembangkan wawasan dan membuka
pemikiran, rada susah kita menyikapi istilah-istilah ini. Multikulturalisme disikapi dengan etika misalnya atau logika, nggak bisa, nggak masuk. Interdisipliner, wah lebih nggak bisa lagi. Multilinear, kumaha carana gitu kan, bingung gitu. Hibriditas apalagi, kawin silang itu kan bukan hal yang logis dan bukan hal yang etis gitu ya. Pasti ini estetis gitu. Juxtaposi sejajaran entitas gitu ya. Lalu intertekstualitas, wah itu antara teks satu dengan teks yang lain, lalu dicampur adukan, dibentur-benturkan atau diselaraskan. Gimana cara yang menyikapinya? Yaitu harus dengan estetika. Nah, ketika kita menggunakan perspektif estetika, ya, itu memang rasa cinta itu memang akan keluar ya, terutama dalam konteks seni rupa. Kita mencintai karya seni itu karena kita memiliki perspektif estetika. Ketika kita menggunakan perspektif, kita punya selera seni, gitu. Kita bisa mencintai, menghargai karya seni. Di Indonesia saya yakin belum seluruhnya seperti itu, sangat yakin gitu. Hanya sebagian orang. Saya bisa jamin 2% dari seluruh penduduk Indonesia memiliki estetika dan cinta estetika. Cinta estetika berarti bisa sekaligus memahami estetika cinta gitu ya. Nah, itu mau bolak-balik. Jadi artinya ketika kita memakai perspektif estetika dalam menyikapi rasa cinta, sok dijamin mau anu garlut, mau anu tawuran, mau anu perang. Insya Allah, sok. Saya mah jamin gitu. Karena apa? Karena semua orang berpikir bahwa semua sejajar, semua satu level, semua tidak ada perbedaan, semua sama dalam menyikapi segala sesuatu gitu. Makanya aneh ketika ada orang yang dengan atas nama agama atau atas nama cinta, tapi menyakiti sesama gitu. Itu kan gak masuk akal gitu. Jelas tidak logis gitu. Itu sama sekali heran saya juga. Mengaku mendekat Tuhan, berdekatan dengan Tuhan gitu, mengaku, tapi melihat orang lain sinis gitu. Kumaha eta teh gitu. Karena Tuhan tidak mengajarkan hal itu gitu. Melihat agama yang dianut oleh orang lain benci gitu. Tidak masuk akal, agama saya yang paling bagus. Ya gimana caranya gitu? Kan Tuhan tidak mengerjakan hal itu. Artinya kadar cintanya itu sedikit gitu ya, dibandingkan kadar egoismenya, egosentrisnya. Itu yang terjadi sekarang saat ini adalah ketika kita menggunakan perspektif estetika, semua lancar gitu ya, baur, fusi, lebur gitu ya. Semua satu gitu. Satu untuk semua untuk satu. Damai coba sok. Mau ayat lah anti vaksin gitu, nu hiji anti vaksin, nu hiji pro vaksin, naonan gitu. Semua sama gitu, karena kepentingannya bersama gitu ya. Rada rudet di Indonesia, terutama rada rudet pasca Pilpres ya, menurut saya sih 2014 kemarin. Tapi mudah-mudahan dengan semua menyikapi segala sesuatu dengan perspektif estetika, damai lah insya Allah. Ya, dari saya cukup sekian Pak Krismanto. Mudah-mudahan ini membawa berkah buat semuanya ya. Silakan kalau mau. Boleh kita berikan aplaus dulu untuk ya, paparan dari Pak Ismet. Ya, Pak Ismet memulai pemaparannya ini secara diakronis gitu ya, dari mulai membahas apa yang ada di pramodern, di mana etika menjadi sesuatu yang dominan pada saat itu, maju ke era modern. Di sana ada logika yang lebih banyak berperan. Kemudian secara diakronis berpindah ke pasca modern. Dan di pasca modern ini sebuah paradigma baru yang digagas, yang diekspos adalah estetika sebagai sebuah paradigma dalam melihat karya seni ya. Dan dari situlah kita mulai mengerti tentang apa itu cinta estetika ya. Melihat segala sesuatu dalam perspektif estetika. Sebuah paparan yang menarik, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ismet. Oh iya, saya belum baca. Ya, saya bacakan aja ini ya, ada silakan. beberapa pertanyaan. Pertama tadi dari Ibu Marisa. Ibu Marisa dari sastra Jepang. Ini ya. Oh iya, Mbak Marisa. Ingin bertanya mengenai karya erotik. Ya. Ya, karya erotik pada karya seni gambar cetak ukiyo-e Jepang. Ya, juga banyak terdapat hasil karya gambar erotik. Dikatakan bahwa karya
ukiyo-e menjadi akar karya populer manga sekarang ini. Seperti halnya seni erotik, manga saat ini banyak menampilkan cerita dan gambar yang menunjukkan erotisisme tersebut. Menurut Pak Ismet, apakah ini termasuk di dalam bentuk pornografi? Silakan Pak Ismet. Ya, oke. Nah, kalau kita memakai, terima kasih Bu Marisa ya pertanyaannya, saya menjawab. Itulah dia, ketika kita menggunakan perspektif etika atau norma-norma, itu pasti masuknya porno. Saya koleksi tuh manga-manga, apalagi yang hentai ya. Waktu saya ke Jepang itu saya beli. Saya beli memang karena konteksnya buat saya itu sebuah karya seni yang estetis gitu ya. Itu di Jepang itu di Akihabara itu setiap gedung menjual pernak-pernik seks ya. Betul. Seksual, ya itu dijual bebas gitu ya. Kalau saya sih seneng lihatnya gitu. Wah, ada berbagai bentuk alat genital yang berbagai macam gitu ya. Memang itu kalau saya lihat secara estetika, karena saya menggunakan perspektif estetika, itu semua tidak ada yang porno. Itu menarik semua. Itu bagaimana si erotisme diekspos sedemikian hingga dari mulai buku, cetakan gitu ya, tulisan sampai image gitu, sampai patung, objek dan life size patung patung yang berukuran seukuran manusia. Itu diekspos gitu di Jepang itu. Saya lihat Jepang itu sangat maju kebudayaannya. Jadi apalagi seni tradisi itu memang sangat relevan karena kuat ya seni tradisi di Jepang itu. Jadi itu sama sekali menurut saya, karena saya adalah orang yang bergerak di bidang estetika, itu sama sekali nggak porno. Itu malah kekayaan visual gitu. Itu adalah kekayaan imaji di era postmodern gitu. Rada susah itu saya mengatakan bahwa itu adalah porno gitu. Saya mengoleksi beberapa komiknya gitu ya, komik-komik Jepang, manga yang dalam kategori hentai, mungkin anak muda tahu ya apa itu hentai. Tapi saya memang mengoleksi. Ya. Saya beli buku-buku komik-komik itu dari Jepang, saya lihat karakteristiknya. Jadi itu memang menurut saya sih salah satu bentuk kebudayaan maju gitu ya. Tapi memang kalau kita melihatnya dari sudut pandang etik, wah itu mah gila, itu mah cabul banget misalnya gitu ya. Rada susah. Nah, makanya kita harus berpikir secara atau menyikapi, memposisikan diri sebagai orang yang heterodoks tadi. Jangan ikut-ikutan gitu. Kita punya perspektif sendiri yang kita yakini, sehingga melihat segala sesuatu itu yang tadi saya bilang interdisiplin gitu, intertekstual itu dengan nyaman aja gitu. Kalau nyaman semua kan sebenarnya tidak ada peperangan ya, Bu Marisa ya. Jepang itu wah luar biasa. Saya alat sex toy itu alat apa namanya ya, alat bantu seks ya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan wah ribuan macam, ribuan jenis, ribuan kategori, ribuan bentuk. Menurut saya itu menambah wawasan visual saya gitu. Kalau punya uang banyak saya beli semua itu, dikoleksi. Memang keren gitu, bukan untuk dipakai ya, saya untuk koleksi. Kalau dipakai kan ya sewaktu-waktu aja mungkin. Kalau nggak ketahuan sama Romo Fabi. Ini yang ngajarin saya tentang 3 perspektif itu Romo Fabi nih, Pak Krismanto hadir kebetulan. Jadi maksud saya betul Romo di situ tuh wah gila, itu gudangnya. Kalau saya sih tidak melihat sebagai kemunduran zaman di era ini ya, apa namanya? Di era postmodern, di era digital sehingga hal seperti itu terjadi gitu, bukan. Menurut saya sih itu justru kemajuan. Sama sekali itu sebuah kemajuan yang heterodoks gitu, sangat keren. Jadi menurut saya sih betul itu Jepang itu tidak bisa dikategorikan. Memang industri percabulan di Jepang memang sangat kuat ya, kita juga merasakan dampaknya sampai Indonesia. Tapi kalau saya lihatnya sebagai rada susah kalau saya sih. Kalau saya disuruh mengkategorikan itu sebagai pencabulan, saya rada susah. Saya menyapa juga di sini ada teman saya nih, guru saya, dosen saya pertama, Pak Dr. Sumbo Tinarbuko dari Jogja. Selamat datang Pak Sumbo. Terima kasih sudah hadir. Ada Pak Suteja juga ya. Pak Wayan, Suardana, terima kasih. Begitu mungkin jawaban saya Pak Krismanto. Bu Marisa. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf saya nggak bisa buka video ya. Nggak apa-apa, saya udah tahu kok wajah Bu Marisa seperti apa gitu ya. Kalau lihat saya gitu. Ekspresinya. Terima kasih Pak Ismet. Sama-sama Bu. Salam sehat Bu. Iya. Pak Ismet, ini ada mungkin ini bukan pertanyaan tapi ini tanggapan dari Pak Nathanael Sigit.
Oke. Ya. Teks dalam tradisi religius yang tercipta dalam era pramodern pada hakikatnya merupakan sebuah karya sastra yang cukup estetis, ditulis berdasarkan pengalaman mistis penulis dengan sang tak berhingga Tuhan, gitu ya. Termasuk karya seni rupanya. Pengalaman subjektif membaca masa kini yang kerap menciptakan diskontinuitas makna dari pramodern dan postmodern. Sebenarnya bersinambung sehingga pemaknaan masa kini bersifat hibrid. Saya sepakat tidak ada yang orisinil gitu ya, karena semua manusia adalah hibrid. Itu tanggapan dari Pak Nathanael. Mau ditanggapi mangga, Pak? Ya, betul Pak Nathanael, saya sangat setuju juga ya, sangat setuju. Memang di era pramodern segala suatu karya seni itu diciptakan dalam konteks mengabdikan diri kepada apa yang kita yakini, dalam hal ini konteks religiusitas gitu ya. Jadi gereja-gereja misalnya gitu, atau gereja Katolik terutama ya. Gereja Katolik itu dihiasi oleh berbagai ornamen, patung, lukisan dalam rangka menerjemahkan Bible, kitab suci, menjadi sebuah imaji gitu, menjadi sebuah imaji. Dari teks menjadi imaji itu kan kerjaan seniman waktu itu gitu. Tapi dalam konteks itu memang seniman ekspresinya dalam rangka pengabdian gitu ya, dalam rangka ibadah, dalam rangka ritual gitu. Persis seperti ulama-ulama di era lalu di pesantren-pesantren misalnya gitu menciptakan Al-Quran dengan tulisan tangan. Itu juga yang dilakukan oleh para biarawan atau biarawati yang melakukan iluminasi gitu ya. Karya-karya iluminasi itu kan dalam rangka, sebenarnya kan udah tahu, teksnya udah tahu, implementasinya udah dilakukan gitu, tapi dalam rangka mengingat gitu ya, dalam rangka reminder kepada diri sendiri dan kepada orang lain, itu ditulis ulang dengan cara yang sangat indah, estetik. Estetik di situ memang sifatnya bukan yang saya bahas di estetika di era postmodern. Jadi estetika itu bisa dikatakan sebagai keindahan. Indah di situ memang indah gitu. Artinya memang seni lukis indah kaligrafi itu, atau seni tulis indah. Iluminasi juga seni tulis indah gitu ya, bukan tidak itu adalah hal-hal sesuatu yang keindahan yang diekspos berdasarkan pengabdian tulus terhadap sang pencipta gitu, atau penerjemahan atau imajinasi, visualisasi dari teks tulisan Bible, Alkitab gitu. Memang Katolik yang sangat kuat gitu ya dalam hal ini, dan Judaisme atau Yahudi ya, Judaisme dan Katolik dan Zoroaster itu kuat dalam konteks mengekspos imaji gitu, makanya disebutnya saya bisa kehilangan istilah, nanti setelah ingat saya kasih tahu lagi. Ikonoklas, sorry. Ikonopiles. Jadi istilahnya ikonopiles. Ikonopiles adalah mengekspos imaji atau ikon-ikon ya untuk menyadarkan manusia terhadap sang pencipta. Tapi Kristen, Islam itu termasuk yang ikonoklas. Ikonoklas itu yang menutup semua akses terhadap ikon atau imaji gitu. Itulah kenapa kemarin pas ada kartun Nabi Muhammad itu sangat berangkan orang-orang Muslim gitu. Itu karena hal itu, gara-gara itu. Tapi kalau Muslim yang model saya gini, wow, saya ekspos semua itu. Tapi jangan bilang-bilang. Ya itu bercandanya. Mudah-mudahan tidak ada ustadz di sini. Baik. Ya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Pak Nathanael. Ya, mudah-mudahan saya dari Surabaya. Waduh, apa kabar Surabaya? Ya, masih zona merah. Oh iya. Mudah-mudahan sehat semua ya Pak ya. Iya, makasih Pak. Ya, saya lanjutkan ke, nah ini mahasiswi nih, Sari, ya ini kelihatan, saya mencium kegalauan nih ya dari pertanyaannya Sari ya. Mau nanya Pak, jadi selama ini seni di Indonesia berdasarkan apa standarnya sehingga menurut Bapak hanya 2% yang passionate sesuai dengan hatinya yang paling dalam? Iya. Ya, silakan Pak Jumet menjawab kegalauan seorang mahasiswi ini. Kegalauan mahasiswi saya jawab seperti ini. Jadi murid Yesus itu cuma 12 ya, Romo ya. Lalu muridnya sahabat Rasul itu cuma 4 yang terkenal ya. Itu dikit followernya sebenarnya. Jadi jangan gegap gempita dengan
artis-artis sinetron yang followernya banyak di Instagram. Sebenarnya pengikut seni rupa ini, mazhab seni rupa ini dikit memang. Saya nggak yakin juga itu sampai 2%, mungkin kurang ya, 0,2 mungkin gitu. Tapi maksudnya gini, elitis atau eksklusivisme di Indonesia itu tentang seni rupa itu sebenarnya karena saya mulai dari awal dulu ya. Pemerintah belum sepenuhnya berfokus terhadap kemajuan seni rupa di Indonesia. Salah satu contohnya ini. Di Indonesia tidak ada sejarah yang ditampilkan dalam bentuk museum seni rupa yang mulai timbul dari era pramodern misalnya gitu ya. Atau di era tradisi sampai postmodern. Itu tidak ada sama sekali yang dikelola oleh negara. Yang ada adalah galeri nasional. Sementara menurut saya konteks galeri dengan museum itu kan dua hal yang berbeda. Galeri mah urusannya dengan finansial gitu. Tapi kalau museum itu kan sejarah gitu. Edukasi yang bersifat historik gitu. Nah, ini nggak ada di Indonesia. Lalu sekolah seni. Sekolah seni gimana sih? Coba aja. Di mana-mana sekolah seni itu pasti muridnya sedikit. Itu karena apa? Karena stigma di masyarakat bahwa seniman itu gembel, compang-camping dan miskin itu masih ada sampai sekarang gitu. Padahal kan kalau lihat Nyoman Nuarte, Sunarjo gitu kan miliarder itu ya. Tapi susah diekspos gitu. Negara belum berperan sangat serius menurut saya. Beda dengan China, Jepang, Korea, bahkan India. Itu seniman-seniman jalanan itu mereka fasilitasi dengan chat dan studio, disuruh membuat karya-karya duplikat gitu. Karya-karya modern yang diduplikat lalu diekspor keluar. Uangnya, hasil devisa itu untuk membiayai seniman-seniman postmodern. Sehingga ada dua kemajuannya nanti. Secara ekonomi maju, lalu seniman-senimannya juga maju gitu. Secara hierarki. Artinya dapat posisi di dunia. Kayak tadi yang saya tunjukkan, Liu Minjun itu menjadi seniman favorit di China dan itu menjadi kebanggaan negara akhirnya. Di Indonesia kan nggak seperti itu. Saya beberapa kali ke luar negeri tidak pernah dibiayai oleh negara. Padahal saya mengusung kebudayaan Indonesia misalnya gitu. Jadi rada susah bicara di Indonesia karena sangat kompleks permasalahannya gitu. Nah, saya dalam rangka diskusi ini adalah dalam rangka untuk membasmi stigma-stigma di masyarakat tentang fine arts itu gitu. Dewi juga dalam rangka untuk membasmi itu menjadi mahasiswa seni rupa murni misalnya gitu. Itu kan nanti tugas Anda di dunia yang real itu adalah membasmi stigma itu bahwa seni itu adalah penting gitu. Estetika itu penting yang tadi saya utarakan gitu. Cuman kepentingan atau upaya-upaya yang sangat penting ini memang rada terhambat karena tidak didukung oleh pemerintah. Salah satu contoh, profesor di Indonesia, profesor seni rupa itu cuma berapa orang gitu. Yang saya kenal cuma 3 orang gitu, se-Indonesia. Artinya apa? Pemerintah juga masih mengharuskan jurnal Scopus gitu untuk jadi profesor. Padahal kan Setara Patisna itu udah di Biennale Venice, misalnya di Triennale mana, itu kan udah lebih gila dari Scopus sebenarnya itu. Levelnya gitu. Tapi susah jadi guru besar karena mungkin di orang-orang dikti di sana itu tidak punya pemahaman tentang estetika itu. Sehingga ilmu-ilmu humaniora, apalagi seni rupa, dianggap ilmu-ilmu yang kelas kedua atau mungkin kelas terakhir gitu. Sehingga menjadi profesor itu hal yang tidak mungkin. Susah banget gitu jadi guru besar. Saya termasuk orang yang ingin menjadi guru besar ya, karena saya akademisi, tapi lewat jalur kekaryaan gitu. Bahwa karya saya diakui oleh negara sebagai bentuk kecerdasan intelektual misalnya gitu. Lalu itu adalah sebagai akses saya menjadi guru besar, menjadi profesor. Saya termasuk orang yang masih percaya sampai sekarang gitu. Makanya saya masih asisten ahli Pak Krismanto, jangan nyindir saya ya. Karena saya nunggu kebijakan dikti yang baru gitu. Buat saya kurang adil gitu ya. Tapi kalau Dewi kan posisinya mahasiswa ya. Kalau menurut saya mahasiswa itu cuma satu aja. Yakini apa yang udah kamu pilih, ciptakan karya-karya seni yang spektakuler. So, pasti kamu menjadi bagian dari sejarah dunia. Gitu aja. Gitu mungkin Pak. Oke, makasih Pak Ismail. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dedi Dahlan. Wah, itu mah teman saya. Mau tanya opini, pandangan tentang karya seni dari Maurizio Cattelan yang bentuknya hanya pisang diselotip ke tembok. Yeah. Laku 120.000 US dollar. Lalu dimakan oleh performan artis setelahnya. Yeah. Sebagai wujud karya seni lainnya. Betul. Secara etika, estetika maupun logika ini aneh sekali ya. Yeah. Gimana menurut
Pak Ismet. Menurut saya gini, saya akan jawab dengan sebuah pepatah Arab kuno ya. Di Arab itu ada pepatah, kalau Anda ingin terkenal, kencingilah sumur Jam-Jam. Pernah denger gue tuh. Nah, itu karena kamu kan turunan Arab pasti. Ya, Kang Dedi, Mas Dedi. Jadi sensasi itu memang adalah salah satu upaya di era postmodern. Jadi upaya-upaya sensasional itu sebenarnya kan inti utamanya adalah sensasi, bukan lagi hal-hal yang dalam koridor estetika gitu. Tapi itu lebih ke sensasionalnya gitu. Menurut saya sih itu. Jadi kita juga bisa bikin kalau kita kolaborasi berdua, misalkan Mas Dedi, saya apain misalnya gitu ya, lalu jangan dikencingin tapi ya. Jangan dikencingin kayak sumur Jam-Jam tapi. Nah, ya kasarnya seperti itu. Di Indonesia juga kan banyak ya. Di Indonesia juga banyak hal-hal yang orang sensasional, misalkan melakukan hal-hal bodoh ya dalam tanda petik gitu. Itu kan dalam rangka sensasi sehingga melejitkan popularitas. Jadi di era postmodern itu semua jadi bisa karena setara, sejajar gitu. Apa yang dilakukan oleh orang dengan pemikiran yang serius dengan apa yang dilakukan orang dengan tanpa berpikir itu setara gitu. Bahkan lebih gila, bahkan bisa lebih gila orang yang tidak memikirkan sesuatu lalu mengekspos ke halayak publik gitu dibanding orang yang bikin penelitian gitu ya, rumit gitu ya, lalu diekspos nggak ada yang baca jurnal. Siapa sih yang baca jurnal gitu? Kalau bukan orang yang terpaksa baca gitu. Nah seperti itu. Jadi maksud saya orang lebih senang lihat si Raffi Ahmad bercengkrama dengan anaknya misalnya. Padahal apa sih gitu? Kita juga bercengkrama dengan anak biasa aja gitu, tapi orang tuh wah gitu. Di Instagram tuh menurut saya budaya lucu gitu ya. Jadi media sosial, iya kan? Bahkan di TV-TV nasional gitu ada kelakuan orang sehari-hari diekspos gitu ya. Seolah-olah itu penting gitu. Padahal kan kita tidak penting, bahkan tidak kenal mereka juga tidak melihat mereka seumur hidup juga kan sebenarnya tidak ada yang tidak akan terpengaruh terhadap jiwa raga kita gitu. Tapi itu yang menghasilkan uang masalahnya Mas Dedi gitu. Jadi sensasi kalau menurut saya sih itu tidak termasuk dalam koridor wilayah estetika dalam konteks seni rupa. Tapi itu lebih ke sensasinya. Kadang-kadang seniman melakukan sensasi-sensasi itu hanya untuk meningkatkan popularitas. Misalkan saya telanjang bulat di alun-alun Kota Bandung gitu, itu saya pasti masuk PR minimal. Pasti di-expose kan masuk PR gitu. Tapi bukannya pernah pas kuliah ya? Ya itu kan kalau itu kan pas kuliah. Saya kondisinya belum doktor gitu. Kalau sekarang kan Dr. Ismet misalnya gitu ya. Telanjang bulat di alun-alun itu pasti, tapi kan malu kan gitu ya. Kalau dulu kan saya sama lah kayak Mas Dedi kan gitu. Kita telanjang bareng gitu ya. Siap, thank you. Ya, thank you Mas Dedi. Ini teman saya seangkatan nih. Sekarang jadi motivator. Trainer, penulis. Oh, trainer ya. Thank you. Saya pikir sama itu, beda ya. Ada bedanya. Ini ada Silakan. Ini ada Pak Yosef Priyotomo. Halo Prof Yosef. Halo Prof. Selamat sore Prof. Halo, Yosef. selamat Ada sore. Prof Yosef Priyotomo. Yuk, Ya. menikmati yuk. Sore Prof Yosef. Yuk. Ya, ini saya lanjutkan dulu nih pertanyaan-pertanyaan. Ada Pak AB, dari Pak AB. Beliau pengagum Banksy, ya, street artist graffiti. Waktu pandemik dia menyampaikan pesan menarik. Nah, ini pertanyaan. Apakah kontribusi seni dalam bagi pandemik ini? Pak Ismet, mangga, kontribusi seni. Banyak. Saya pikir seni satu-satunya konteks ya di era pandemi ini yang masih menggeliatkan aktivitasnya gitu. Meskipun terbatas gitu. Saya justru ya di era pandemi ini pameran semakin banyak gitu ya. Dan karya saya semakin banyak. Artinya saya lebih produktif di era pandemi gitu. Saya bukan berdoa pengen pandemi terus ya. Tapi maksud saya artinya bahwa seni bahwa seni itu geliatnya tuh masih hidup gitu. Nah, ketika geliat ini masih hidup, geliat seni ini masih hidup, maka konteks pandemi itu menjadi seperti hal yang bukan lagi musibah gitu ya. Itu yang tadi saya bilang, bahkan menjadi sebuah anugerah gitu.
Maksudnya gitu ya. Jadi pandemi disikapi oleh orang-orang seni, gitu, oleh seniman, itu bukan lagi menjadi sebuah konteks bencana gitu ya, kalau pandemi kan pasti bencana ya, pengertian secara definitif kan pandemi itu adalah bencana yang terjadi secara global gitu. Tapi di mata orang seni rupa kita menyikapinya sebagai bentuk katarsisme aja gitu. Saya pribadi juga dalam konteks ini menciptakan imaji-imaji coronavirus ya selama pandemi ini. Ini mungkin udah ratusan imaji yang saya ciptakan, tidak sadar gitu ya, selama pandemi. Artinya produktivitas kesenian itu menurut saya sih terus berjalan di era pandemi. Nah, sumbangsinya apa? Ketika masyarakat semua terhibur gitu ya, dengan event-event kesenian gitu ya, itu pandeminya jadi terlupakan tuh menurut saya. Sehingga konteks musibah itu berubah menjadi hal yang menyenangkan gitu ya, menjadi sebuah anugerah gitu. Buat saya sih seperti itu yang saya rasakan ya, kalau pengalaman secara secara indrawi itu yang saya rasakan gitu. Dengan pandemi ini justru saya lebih produktif. Bahkan saya lebih banyak jadi pembicara tuh di seminar-seminar gitu ya, di diskusi. Kalau dulu kan enggak, siapa yang mengundang saya gitu. Ya. Kecuali Mas Dedi tadi. Ya, Pak Kris. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Eko. Ini Mas Eko Priantoro ya yang minggu depan akan menjadi pembicara ya? Oh iya tuh, alumni kita itu. Ya, ini Mas Eko ini alumni FSRD Maranatha dan juga melanjutkan studinya di Magister Seni di ITB ya. Ya, betul. Pertanyaannya adalah kaitan seni dan cinta banyak bisa dinilai dari pengalaman individu sang seniman. Semenjak era romantisme hingga sekarang urusan karya seni bukan sekedar ranah teknis, namun sudah masuk ke dalam ranah personal. Oleh karenanya, bagaimana menilai otentisitas karya seni postmodern yang terkadang mengatasnamakan cinta? Padahal kita mengetahui bahwa seni pada era postmodern adalah hal yang sukar dipetakan. Ya. Mangga Pak Ismet. Betul. Jadi seni itu memang menilai otentisitas. Ya. Seni sampai sekarang juga masih seperti itu. Seni adalah upaya untuk mengekspresikan sebuah perasaan gitu ya. Jadi untuk mengejawantahkan sebuah perasaan itu, seni adalah upaya untuk itu gitu ya, dalam bentuk karya gitu. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang memang seperti itu seni itu, kecuali konteks tradisi karena memang bukan personal gitu, bukan perasaan personal tapi sifatnya komunal. Seni tradisi tidak seperti seni modern dan postmodern. Seni tradisi adalah karya seni yang diciptakan dalam konteks komunal gitu. Dan kepentingannya juga kepentingan komunal ya, masyarakat komuni gitu, masyarakat kelompok atau golongan tertentu. Tapi kalau di era modern dan postmodern, di era modern terutama, itu seni individu sifatnya. Itu sangat personal, sehingga perasaan yang dicurahkan adalah perasaan personal, bukan perasaan yang sifatnya komunal gitu. Di era postmodern itu otentisitas itu bisa dikategorisasi dengan berbagai macam ya. Mulai dari konteks, dari konsep, dari medium, dari display, dari kategorisasi jenis karya, itu sebenarnya bisa dilihat dari situ. Nah, perkara itu adalah sebuah ekspresi komunal atau personal sudah nggak penting lagi di era postmodern menurut saya gitu. Karena itu udah sangat fusi ya, istilah Pak Fabi itu, udah sangat lebur antara perasaan personal dengan perasaan yang timbul dari luar, dari masyarakat komunal terhadap kita gitu. Sehingga ekspresinya itu bersifat tadi juxtapose itu, sejajar gitu. Sebuah entitas yang sejajar yang ditampilkan dalam sebuah frame dalam konteks karya seni rupa. Nah, ini memang terjadinya seperti itu di era postmodern gitu ya. Kalau rada susah untuk mengkategorikan otentisitas karya, sebenarnya sekolah seni berperan penting dalam hal itu gitu ya, karena kita mengajarkan tentang ilmu-ilmu untuk menilai hal itu gitu.
untuk mengevaluasi atau memberikan apresiasi terhadap hal seperti itu gitu. Jadi dalam hal ini akademi seni peranannya sangat penting menurut saya gitu di era postmodern ini. Sehingga koridor itu tetap terjaga gitu. Akademi kan dengan ranah logis gitu ya, formal, sehingga menjaga koridor-koridor itu. Sehingga tidak akan ngawur kemana-mana gitu sebenarnya gitu. Jadi menurut saya institusi seni selain akademi juga art kritik juga sangat berperan penting ya. Lalu institusi seni lain seperti museum itu juga berperan penting untuk menjaga. Makanya ada istilah kurator, curate itu sebenarnya kan menjaga. Di kita masalah terus gitu ya. Kita makan kurator itu jadi pengkritik gitu. Padahal kritik itu beda lagi. Kritikus seni dengan kurator seni kan dua hal yang berbeda gitu. Yang satu adalah mengapresiasi karya dalam rangka untuk mencari nilai-nilainya gitu. Yang satu adalah menjaga nilai-nilai yang sudah ada dalam karya itu. Jadi makanya kurator itu sebenarnya posisinya adalah menjaga nilai-nilai gitu. Sementara kritikus seni itu mencari nilai-nilai itu gitu, menggali dan menjustifikasi nilai tersebut gitu dengan pengalaman empiriknya terutama gitu. Nah seperti itu mungkin jawaban saya, Pak Kris. Oke, baik, terima kasih Pak Ismet. Ini pertanyaan dari Pak Yosef, Prof. Yosef Priyotomo. Penyajian yang bagus dan sangat mengajar, khususnya adanya etik, logik, dan estetik. Apakah tidak berlebihan bila saya mengatakan bahwa perjalanan diakronik itu lebih menjurus pada Eropa atau Amerika apakah seperti di arsitektur, ihwal seni tiba-tiba mencuat di Indonesia dalam modern? Saya harus berhadapan dengan kenyataan di arsitektur bahwa pengetahuan arsitektur di Indonesia tiba-tiba muncul dalam era semenjak Eropa masuk. Dan arsitektur indigenous Indonesia ini dipandang tidak ada. Mungkin ada tanggapan Pak Ismet? Iya betul. Memang itu konteks kebudayaan di Barat dan Eropa ya. Kemarin tadi sudah saya bahas juga. Memang perjalanannya seperti itu, seolah-olah linear. Padahal kan kebudayaan sebenarnya tidak berjalan secara linear seperti itu. Artinya apalagi di kebudayaan tradisi Nusantara juga seperti itu, bahwa kebudayaannya berkembang aja terus gitu dengan pengaruh dari budaya luar gitu ya, lalu timbul kebudayaan baru, lalu menjadi sebuah konteks multikultural gitu ya, interkultural. Sebenarnya itu yang terjadi gitu. Jadi linearitas yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana kita sampai ke titik estetika ini gitu, dari hal yang sifatnya etik, logik, lalu menjadi ke hal-hal yang estetika gitu. Sementara di Nusantara kan tidak terjadi itu. Di Indonesia kan tidak terjadi gelombang arus itu gitu. Dari etik sampai logik, nggak ada itu sampai estetik. Kita mah baur aja semua gitu. Tidak ada time atau memang belum digarap. Mungkin ya, saya juga curiga ke sana. Tapi karena Dr. Sultmulder dalam bukunya yang berjudul Kalangwan itu mengatakan bahwa ada momentum di mana seseorang berada di saat yang estetika tingkat tinggi, terus disebut dengan lango. Nah, berarti saya menangkapnya lantas, di saat itu mesti ada lah yang disebut dengan konsep estetika zaman itu. Tapi memang benar itu betul menjadi arus bawah, dan mungkin kalau di seni tadi ada low art, ini di bawahnya low art, makanya nggak direken lah istilahnya gitu. Betul. Mungkin karena konteksnya seni tradisi, Prof. Jadi seni tradisi memang tidak dibahas di seni rupa Barat ya, karena mereka tidak memiliki itu gitu. Ya. Kalau kita kan memang kuat dengan seni tradisi, primordialisme kita kan sangat kuat gitu. Kesukuan kita ribuan gitu ya, bentuknya ras kita berapa jumlahnya gitu. Sehingga tribalisme di kita itu sangat kuat. Dan seni tradisi kita itu paling kaya gitu dibanding negara lain. Sementara di Barat kan sebenarnya timeline-nya tidak seperti itu gitu. Sehingga sangat kuat pengkotak-kotakan itu sangat kental sekali gitu. Kalau di Indonesia itu dari dulu zaman sampai sekarang menurut saya sih masyarakat masih gitu-gitu aja gitu. Maksudnya masyarakat primordial atau masyarakat tradisi itu masih kuat dengan tradisinya masing-masing gitu. Di Irian Jaya, di Wamena, suku Dani misalkan, suku Asmat, itu masih pakai koteka, masih bikin patung dari kayu gitu sampai sekarang.
kan tidak ada yang berubah berarti. Artinya dari zaman dulu sampai sekarang di era postmodern ini mereka masih seperti itu. Tapi di aborigin juga sama, di Australia ternyata mereka juga masih melukis di gua-gua, masih nari-nari gitu ya. Masih melakukan hal-hal yang sifatnya ritualistik dengan kepercayaan dalam konteks etika gitu, etis. Nah, mereka artinya yang saya jelaskan tadi memang ini dari kebudayaan barat gitu. Karena memang arus kuat modernisme kan berasal dari sana. Isunya kan dari sana. Kita mau cuman menurut saya sih cuman terpengaruh aja, Prof. Kita tuh terpengaruh modernisme, kita terpengaruh postmodernisme. Sementara kita kan tidak mengalami hal itu gitu secara historik sebenarnya kan kita mah tidak mengalami. Memang ada Remisi Lado misalkan yang tergabung dalam gerakan Flower Generation, tapi kan itu imbas. Memang ada anak-anak punk tuh di BIP belakang gitu ya. Tapi kan pas saya wawancara mereka tidak memiliki anti establishment itu, gitu ya. Mereka tidak memiliki jiwanya, tidak memiliki pola pikirnya atau perspektifnya, dan mereka memang tidak merasakan. Karena kalau orang-orang anti establish di Barat itu memang orang kaya, gitu. Mereka harus pakai celana Levi Strauss dan sepatu Doc Mart, dan pakai jaket kulit Scott. Itu harganya udah 30 juta itu kalau dijumlahkan. Di kita kan nggak bisa gitu. Itu pengamen jalanan, orang duitnya juga dari ngamen misalnya gitu. Masa beli sepatu Doc Mart? Nggak mungkin gitu. Nah, jadi memang permukaannya aja gitu, Prof. Yo. Ya. Baik, oke. Diskusi yang menarik, tapi waktunya sayang, waktu juga yang memisahkan kita. Pak Ismet, saya berikan kesempatan 1 menit untuk closing remark. Silakan Pak Ismet. Mau menyampaikan closing statement? Iya. Terima kasih teman-teman udah setia ya menikmati celotehan saya yang jangan-jangan tidak ada gunanya gitu ya. Tapi mudah-mudahan berguna. Intinya adalah ketika kita memahami ketiga perspektif tadi ya, antara logika, etika, dan estetika, sebenarnya bukan harus kita pilih satu-satu terus kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kita juga sebenarnya punya pengalaman itu, dan kita juga punya upaya untuk menerapkan atau mengimplementasikan ketiga perspektif itu sesuai dengan koridornya gitu. Artinya ya kalau memahami karya seni pakailah estetika. Kalau kita berbicara tentang religiositas, spiritualitas, ya pakailah etika, jangan pakai logika. Logika mah hanya untuk menghitung jumlah rekening di buku tabungan, menurut saya itu aja. Jadi slip gajinya itu akur nggak dengan apa yang kita kerjakan gitu. Itu aja dari saya mungkin Pak Krismanto. Atur nuhun. Oke. Nuhun semua buat para senior-senior dan guru-guru saya yang udah hadir ya. Ya. Itu mungkin Romo Fabi mau lagi untuk Pak Ismet. Terima kasih banyak. Ya. Hadirin sekalian, begitulah demikianlah pemahaman dari Pak Ismet, dan juga tadi ada diskusi-diskusi yang menarik. Dan saya perlu ingatkan bahwa minggu depan kita masih ada sesi lagi. Ya, jadi sesi ini memang forum diskusi ini memang secara khusus selama 3 bulan ini sampai akhir Maret kita akan khusus bicara tentang cinta. Dan minggu depan akan dipaparkan oleh Mas Eko Priantoro tentang budaya cinta dari generasi ke generasi, perspektif futurisme. Jadi gimana sih cinta di masa yang akan datang, ya? Dan setelah itu nanti juga akan ada kajian psikoanalisis dari psikologi, lalu kemudian dari sisi Bible, ya, dari sisi budaya kontemporer dan lain sebagainya. Jadi jangan lewatkan minggu depan kita bergabung lagi setiap Sabtu jam 3:30 sore. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf para hadirin, MC digantikan oleh saya Sharon karena di Sofia sedang hujan deras. Hadirin yang saya hormati, tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Baiknya kita panjatkan kembali doa penutup karena diskusi sudah berjalan dengan baik. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Harimam Pantial Kota. Silakan Bapak. Pak Ismet, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Pendeta. Pemaparan yang menarik, mengajak kita untuk kembali mencandra yang estetis, ya.
terlalu lama kita terjebak dalam logika, khususnya logika positivisme ya, sehingga kita asik mengkalkulasi tanpa penghayatan tentang arti yang sesungguhnya. Dan saya kira estetika membawa kita kembali untuk mencandra kehidupan dengan seluruh keindahannya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya ajak kita berdoa. Saya akan berdoa secara Kristen. Ibu Bapak, teman-teman sekalian, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Cinta, kami bersyukur untuk keindahan percakapan yang boleh terjadi di hari ini. Engkau mengajak kami untuk kembali kepada hati yang dari sana datang art, seni, dan itu tidak lain kami berbicara tentang cinta yang mesti kami hayati dan kami aktualkan dalam seluruh karya kehidupan di segala bidang. Sehingga dari sana akan lahir karya-karya yang indah yang mampu menuntun kami dalam harmoni. Kami berterima kasih untuk Pak Ismet yang sudah menjadi narasumber di kesempatan ini. Biarlah Allah terus menuntun, memberkati dengan hikmat, sehingga darinya akan terus lahir karya-karya estetis yang mendatangkan rahmat bagi setiap penikmat seni, bahkan untuk masyarakat luas. Kami berdoa juga untuk FSRD, terkhusus Fakultas Program Studi Seni Murni. Tuhan menyertai dan memberkati dalam seluruh upaya peningkatan program studi ini. Dan juga Fakultas FSRD Universitas Kristen Maranatha. Tuhan menuntun dan memberkati. Kami bersyukur untuk setiap orang yang dengan setia mengikuti percakapan ini dari awal. Tuhan menyertai dan memberkati setiap mereka dalam seluruh karya pelayanan, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tempat-tempat pekerjaan masing-masing. Kami serahkan rencana diskusi kami di minggu depan. Biarlah diskusi-diskusi ini semakin memperkaya kami, membuka horizon kami di dalam memandang kehidupan, dan kami akhirnya dapat menjalani dan mengisinya dengan cinta yang dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur, kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Krismanto, Pak Ismet, Bapak semua. Kita ada sesi foto bareng dulu ya. Maaf sebelumnya. Semuanya, Prof. Yosef, terima kasih. Ya, sebelum menutup perjumpaan kita pada sesi kedua diskusi, mari kita bersama untuk berfoto bersama. Para hadirin dimohon untuk membuka kamera masing-masing. Silakan buka kameranya, ada 2 halaman dari ya. Oke, halaman pertama 1, 2, 3. Halaman kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih para hadirin. Baik, terima kasih atas partisipasi hadirin semua dalam sesi kedua diskusi filsafat, budaya, dan seni untuk cinta yang bertajuk Estetika Cinta versus Cinta Estetika Kajian Seni Rupa. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Ismet yang sudah mengaturkan pameran yang materi yang sangat luar biasa. Juga terima kasih kepada Pak Kris yang sudah menjadi moderator diskusi. Sampai jumpa lagi pada sesi ketiga pada tanggal 23 Januari 2021 mendatang yang akan dihadiri oleh pembicara ketiga yaitu Bapak Eko Prianto MSN yang akan membawa topik budaya cinta dari generasi ke generasi perspektif futurisme. Saya Sharon Emisi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Selamat terakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Pak Ismet. Pak Pendeta. Terima kasih Mas Matur suksema. Bu Bella. Terima kasih. Semua mari. Semuanya Bu Bel.